Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Kim Chang-mo dan Sekretaris Song mendengarkan rekaman percakapan antara Kim Buyung-mo dan Jin Tae. Dalam percakapan itu, Jin Tae mengatakan ia akan menyelidiki melalui firma investigasi swasta karena ada peluang memperoleh 8 triliun won jika masalah dapat diselesaikan sebelum persidangan. Saat Kim Buyung-mo bertanya apakah ia yang harus bertindak, Jin Tae menjelaskan bahwa sebagai ahli waris sah, dirinya akan menjadi tersangka utama jika sesuatu terjadi pada Kim Chang-mo, sehingga ia tidak bisa terlibat langsung. Mendengar rekaman itu, wajah Kim Chang-mo langsung mengeras. Bajingan itu, dia pergi menemui kakakku dan merencanakan pembunuhanku. Sekretaris Song segera berkata, syukurlah, Presdir, dengan rekaman ini kita bisa mengajukan surat perintah penggeledahan terhadap Kim Jin Tae. Kita juga bisa membandingkan suaranya dengan rekaman dari Kamboja untuk memastikan semuanya. Kim Chang-mo mengangguk. Benar, tepat sekali. Kita lakukan itu. Sekretaris Song memandangnya sejenak. Pasti rasanya campur aduk bagi Anda. Kim Chang-mo menggeleng pelan. Tidak ada yang campur aduk. Aku hanya terlalu lega. Lalu ia bertanya, ngomong-ngomong, Tae Seok sekarang ada di mana? Saya akan menghubunginya, jawab Sekretaris Song. Sementara itu, di kediaman Kim Jin Tae, Tae Seok sedang berdiri di depan pagar sambil menunggu. Tak lama kemudian sebuah mobil memasuki halaman. Pintu mobil terbuka dan Jin Tae keluar sambil mengumpat. Dasar orang tua menyedihkan, berani-beraninya dia menutup teleponku. Sial, saat itulah Tae Seok melangkah mendekat. Wakil Presdir, sudah lama, masih ingat saya? Jin Tae menoleh. Oh, lihat siapa ini. Tiba-tiba sistem muncul. Tingkat permusuhan terhadap user meningkat 300 poin. Dalam hati Tae Seok bergumam. Hah, langsung 300. Jadi memang pria ini pelakunya selama ini. Jin Tae tersenyum tipis. Pasti tidak mudah berpura-pura menjadi cucu orang tua itu. Tae Seok menjawab tenang. Tidak mudah. Jin Tae tertawa kecil. Kau harus mengurus seluruh hartanya. Tapi itu tidak gampang. Dia serakah dan tidak mau melepaskan apapun yang dimilikinya. Tae Seok langsung membalas. Tidak sama sekali. Presiden bukan seseorang yang bisa Anda bicarakan sembarangan. Beliau adalah pebisnis terbaik di Korea. Pemilik perusahaan nomor 1 di negara ini. Wajah Jin Tae langsung berubah. Bocah kurang ajar, kesombonganmu makin lama makin menjadi. Tae Seok menatapnya tajam. Bagus kalau Anda merasa begitu. Lalu kenapa Anda melakukan itu? Kenapa Anda mencoba membunuh kakek saya? Jin Tae langsung menunjuk wajahnya. Siapa yang membunuh siapa? Kau punya bukti? Ada bukti. Dalam hati Tae Seok bergumam. Sial, aku tidak bisa menggunakan jendela status sebagai bukti. Aku butuh sesuatu yang nyata. Tae Seok kembali bertanya. Kim Yong-gon, Anda mengenal ayah saya, bukan? Jin Tae menjawab cepat. Tidak, aku tidak pernah mendengar nama itu. Mendengar jawaban itu, Tae Seok semakin marah. Saat Anda masih menjadi CEO Elsong Construction, ayah saya bekerja sebagai mandor di salah satu proyek Anda. Tapi apa yang Anda lakukan pada hari kecelakaan itu? Anda kabur ke luar negeri untuk menghindari tanggung jawab, bukan? Jin Tae mendecak kesal. Anak ini benar-benar sudah gila. Tae Seok melangkah maju. Apakah Anda juga membunuh ayah saya? Saat itu Jin Tae terdiam sesaat. Dalam hatinya muncul kegelisahan. Apa anak ini tahu sesuatu? Jangan-jangan Kim Buyong sudah membocorkannya. Tiba-tiba sistem kembali muncul. Tingkat permusuhan terhadap user meningkat 200 poin. Melihat notifikasi itu, Tae Seok semakin yakin. Saya benar, memang ada sesuatu yang Anda sembunyikan. Tepat saat suasana memanas, kakak tirinya datang berlari. Hei, cukup, kenapa ayahku harus membunuh ayahmu? Tae Seok menoleh. Kakak, soal kasus tabrak lari itu. Kakak masih yakin ayahmu tidak merencanakannya. Kakaknya mengepalkan tangan. Kau, dasar brengsek, itu ayahku. Sudah ku bilang berhenti. Tae Seok membalas tanpa mundur sedikit pun. Aku juga sedang membicarakan mendiang ayahku. Tiba-tiba suara sirene terdengar dari kejauhan. Beberapa mobil polisi memasuki halaman rumah. Para petugas segera turun. Seorang penyidik maju sambil menunjukkan surat perintah. Apakah Anda Kim Jin Tae? Kami dari Kepolisian Metropolitan. Sebelum Jin Tae sempat bereaksi, petugas langsung memborgolnya. Anda ditangkap atas tuduhan persekongkolan pembunuhan dan pembunuhan. Anda berhak untuk diam. Anda berhak didampingi pengacara. Segala yang Anda katakan dapat dan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Jin Tae membelalak tidak percaya saat kedua tangannya diborgol di depan anak dan Tae Seok. Jin Tae langsung memberontak saat diborgol. Apa salahku? Apa yang sebenarnya kulakukan? Seorang petugas menatapnya dengan dingin. Anda didakwa atas persekongkolan pembunuhan terhadap Presiden Kim Chang-mo. Kami menerima berkas bukti dari Presiden Kim Buyong dari JC Group. Ada yang ingin Anda tambahkan? Anak Jin Tae yang berdiri di dekat sana segera menyela.
Tunggu sebentar, apa kalian punya bukti? Petugas itu mengangguk. Ada, kami menerima rekaman suara. Kami juga memperoleh laporan bahwa Anda mendorong putra kandung Presiden Kim Chang-mo di lokasi konstruksi. Kami memiliki foto-foto situasional dan telah mengamankan seluruh bukti foto di lokasi. Penerbangan Anda ke luar negeri setelah kejadian tersebut juga memenuhi unsur dakwaan. Cukup sampai di sini. Tanpa memberi kesempatan lagi, para petugas langsung membawa Jin Tae ke mobil tahanan. Sementara itu, anaknya hanya bisa berdiri terpaku. Ia tidak sanggup berkata apapun. Keesokan harinya, di pengadilan distrik pusat Seoul, puluhan wartawan sudah menunggu sejak pagi. Saat Jin Tae turun dari kendaraan tahanan dengan pengawalan polisi, rentetan pertanyaan langsung menghujaninya. Kenapa Anda membunuh mendiang Kim Yong-gon? Sejak kapan Anda merencanakan pembunuhan Presiden Kim Chang-mo? Jin Tae berteriak sambil berusaha melepaskan diri. Pergi sana, bukan aku. Sudah kubilang bukan aku. Salah satu polisi yang mengawalnya hanya menghela napas dalam hati. Dia benar-benar tidak berhenti memaki. Beberapa saat kemudian, di dalam mobil yang pulang dari pengadilan, suasana jauh lebih tenang. Kim Chang-mo memandang Tae Seok dengan wajah penuh penyesalan. Tae Seok, maafkan aku. Kalau saja aku tidak mengadopsi pria itu, ayahmu tidak akan menderita seperti itu. Tae Seok menggeleng pelan. Bagaimana mungkin itu salah kakek? Yang salah adalah pelakunya. Kim Chang-mo menunduk. Tetap saja aku tidak bisa berhenti merasa bersalah. Tae Seok lalu berkata, saya lebih khawatir pada ibu. Paman Hanwol bilang akan menjaganya, tapi ibu sampai pingsan di ruang sidang. Kim Chang-mo menghela napas. Aku benar-benar minta maaf. Pulanglah saat liburan, tanggal 15 Agustus tahun 2019. Cheonan, untuk pertama kalinya setelah semua masalah berakhir, Tae Seok pulang ke rumah. Begitu masuk, ia langsung membungkuk dan bersujud. Selamat tahun baru. Hanwol yang melihat itu langsung tertawa. Kenapa kau mengucapkan selamat tahun baru saat Chuseok? Tae Seok tersenyum. Soalnya waktu tahun baru kemarin aku belum sempat memberi salam. Jadi sekalian sekarang. Hanwol mengangguk puas. Baiklah, bagaimanapun juga menerima salam dari anakku membuatku sangat bahagia. Tae Seok tersenyum tipis. Masih ada hal yang lebih membahagiakan. Hanwol langsung menatap curiga. Maksudmu apa? Jangan bilang kau punya pacar. Ibu Tae Seok langsung menepuk lengan suaminya. Kenapa jadi ke sana? Tae Seok pasti bisa mengurus urusannya sendiri. Hanwol mengangkat bahu. Dia sudah cukup umur, bahkan sudah waktunya memikirkan pernikahan. Menurutku masih terlalu cepat, balas istrinya. Tae Seok menghela napas. Kalian ini memikirkan apa sih? Bukan itu, kakek bilang beliau ingin menjadikan ayah sebagai direktur Ilsung Asan Hospital. Hanwol membeku. Apa? Tunggu sebentar. Tae Seok mengangguk. Kata kakek, pengalaman, riwayat akademik, dan publikasi ayah lebih dari cukup. Beliau sudah memeriksanya. Menurut beliau, ayah sangat memenuhi syarat. Hanwol masih terlihat linglung. Tunggu, apa yang barusan kau katakan? Ulangi sekali lagi. Tae Seok mengernyit. Aku bilang kakek ingin menunjuk ayah menjadi direktur Ilsung Asan Hospital. Hanwol menggeleng cepat. Bukan itu. Kau barusan memanggilku ayah, kan? Ia langsung menoleh kepada istrinya. Kamu juga dengar, kan? Istrinya tersenyum sambil mengangguk. Tae Seok tersenyum kecil. Iya, aku bilang ayah. Dan mulai sekarang aku akan terus memanggil ayah begitu. Mata Hanwol langsung memerah. Ia tertawa sekaligus menahan haru. Wah, jadi begini rasanya. Aku belum pernah sebahagia ini sejak hari pernikahanku. Istrinya tertawa melihat reaksinya. Hahaha, kita makan dulu. Aku kupaskan buah. Suasana rumah yang hangat membuat hati Tae Seok terasa damai. Ia menatap bulan yang terlihat dari jendela. Dalam hati ia bergumam, ayah, apakah ayah tenang di sana? Sekarang aku hidup lebih bahagia daripada siapapun. Aku berhasil menangkap pelakunya. Aku mendapatkan keluarga baru. Tapi masih ada satu pertanyaan. Di saat yang sama, Hanwol yang masih terbawa perasaan tiba-tiba berkata, bisa kau panggil aku ayah sekali lagi? Tae Seok menghela napas panjang. Ayah, sekarang sudah puas. Hanwol tersenyum lebar. Sekali lagi, satu kali lagi. Ibunya langsung menggeleng sambil tertawa. Sudahlah, nanti Tae Seok malah jadi tidak suka. Tae Seok kembali menatap bulan di luar jendela. Lalu dalam hati ia bertanya, jendela status, apakah kau ayahku? Kau yang merencanakan semua ini, kan? Untuk sesaat, layar sistem muncul di hadapannya. Dan sebuah kalimat yang tidak pernah ia duga perlahan muncul. Benar, Tae Seok. Mata Tae Seok membelalak. Namun sebelum ia sempat bereaksi, tulisan itu bergetar dan mulai menghilang. Beberapa detik kemudian, pesan baru muncul. Sistem error, tidak dapat mengakses informasi tersebut. Tae Seok hanya bisa menatap layar yang perlahan menghilang itu. Sidang pertama kasus Kim Jin Tae berakhir dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun, karena Kim Jin Tae mengajukan banding, kasus itu tampaknya masih akan berlangsung cukup lama. Satu hal yang melegakan adalah pembatalan status adopsinya akhirnya resmi disahkan. Kakek sangat bahagia karena proses yang selama ini menjadi bebannya akhirnya selesai.
Sementara itu, kakak Tae Seok mengambil alih pengelolaan Gang Group, menggantikan Kim Jin Tae yang kini berada di penjara. Meski dulu tidak pernah tertarik pada dunia manajemen, entah kenapa sekarang ia berubah. Kebijakan-kebijakannya cukup radikal. Berbeda dengan Kim Jin Tae, ia menunjukkan rasa tanggung jawab yang nyata dan mendapat respons yang sangat positif. Seo Yeonji juga bergabung dengan Departemen Perencanaan Strategis. Setelah mengundurkan diri dari kantor sekretaris, ia sempat beristirahat sejenak sebelum akhirnya masuk ke Departemen Perencanaan Strategis karena rekomendasi yang kuat. Sebenarnya, akulah yang merekomendasikannya. Aku belum tahu tim mana yang akan ia tempati, tetapi sepertinya bukan di tim audit bisnis. Senior Nam Chang Yu akhirnya memiliki pacar. Mereka bertemu melalui agensi perjodohan. Katanya, selama wanitanya tidak lebih tua darinya, ia siap menerima apapun. Sepertinya ia benar-benar bahagia karena kepribadian pacarnya sangat cocok dengannya. Senior Kim Min Seok dipromosikan menjadi kepala cabang Yongdeungpo. Dia memang selalu hebat dalam bidang penjualan dan sangat teliti. Tipe elit sejati yang cepat atau lambat pasti akan naik jabatan. Namun menjadi kepala cabang di usia pertengahan 30-an tetap merupakan pencapaian yang luar biasa. Kakak Dong Hun dari tim Hari juga mendapat promosi. Sekarang ia menjadi asisten manajer sepertiku. Setiap kali bertemu, ia selalu meminta saran soal hubungan percintaan. Padahal aku sendiri tidak terlalu paham soal itu. Aku juga tidak tahu kenapa dia terus bertanya kepadaku. Karena berada di gedung yang sama, aku cukup sering bertemu dengannya. Rasanya menyenangkan memiliki teman sejawat yang bisa diajak berbicara dengan nyaman. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ayah akhirnya menolak tawaran menjadi direktur di Asan Hospital. Daripada memikul tanggung jawab besar sebagai direktur rumah sakit, ia memilih fokus pada keluarga barunya. Kakek sempat merasa kecewa, bahkan beliau terus bertanya, apa ada sesuatu yang dia butuhkan? Apa benar tidak ada yang bisa kubantu? Namun pada akhirnya tidak ada yang berubah. Kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Direktur cabang yang dipindahkan ke Pulau Jeju ternyata masih rajin mengikuti kencan buta. Setiap akhir pekan ia terbang ke Seoul. Meski sudah berkali-kali mencoba, hasilnya masih belum memuaskan. Katanya standar pria yang ia cari terlalu tinggi. Yura dan Seok Yun gagal masuk ke Departemen Perencanaan Strategis. Dari para karyawan baru, ada 4 orang yang melamar ke departemen kami. Untuk sementara waktu, akulah yang bertugas membimbing mereka. Belakangan ini aku juga mulai menggunakan media sosial. Anehnya, sejak awal aku langsung memiliki 80.000 pengikut. Setiap hari berbagai pesan masuk ke akun pribadiku. Biasanya pesan dari para wanita berbunyi seperti ini. Opa, mau pacaran denganku? Apa yang harus kulakukan supaya bisa menjadi pacarmu? Ada juga yang menulis, kamu terlalu tampan, aku sampai tidak bisa bernapas. Sebaliknya, pesan dari para pria biasanya jauh lebih sederhana. Bro, gajimu berapa? Kau punya uang berapa banyak? Karena itu aku hampir tidak pernah membaca pesan-pesan tersebut. Sementara itu, Do Hun Yun dari Elsung Corps berhasil menangkap kaki tangan pelaku berdasarkan pengakuan para kriminal yang sebelumnya ditangkap. Ternyata orang itu adalah pembunuh yang telah membunuh pendahuluku. Do Hun terus melacaknya bahkan di luar jam kerja. Saat proses penangkapan, ia mengalami luka ringan. Karena jasanya itu, kakek memberinya Elsung Hero Award. Penerima penghargaan tersebut mendapatkan hadiah sebesar 100 juta won dari Yayasan Kesejahteraan. Memang sistem yang luar biasa. Tentu saja yayasan itu tidak hanya melakukan hal tersebut. Mereka juga memberikan beasiswa bagi pemuda kurang mampu, menyelenggarakan program makan gratis selama masa liburan sekolah, memberikan bantuan rutin kepada veteran Perang Korea yang hidup sendiri, serta membantu para prajurit yang telah berjasa bagi negara. Yunsu dari kantor sekretaris akhirnya sudah tidak canggung lagi sebagai karyawan baru. Onsu Junior yang masuk perusahaan bersamaku juga menelepon beberapa waktu lalu. Katanya sekarang dia menjadi raja penjualan. Kadang-kadang aku juga bertemu CEO Elsung Display di kantor pusat. Dulu dia bahkan mengabaikanku saat berada di pesawat. Sekarang sikapnya berubah 180 derajat. Meskipun masuk ke perusahaan ini membawa banyak perubahan dalam hidupku, pada dasarnya tidak banyak hal yang benar-benar berubah. Aku tetap bangun pagi, berangkat kerja seperti biasa, bekerja keras sepanjang hari, lalu pulang ke rumah dan menikmati segelas bir dingin. Mungkin itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan pula status sebagai cucu seorang konglomerat, melainkan kemampuan untuk menjalani hari-hari biasa bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan untuk sisa hidupku, aku akan menikmati setiap hari yang diberikan kepadaku sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, Kim Chang-mo yang sedang dirawat di Elsung Seoul Hospital menerima telepon dari Kim Yunyung. Yunyung mengusulkan agar keluarga mereka berkumpul kembali setelah sekian lama, tetapi Chang-mo tetap bersikap dingin dan menolak membahasnya. Saat seorang perawat datang mengingatkannya untuk beristirahat dan menjalani tes darah, ia langsung mengakhiri panggilan. Di sisi lain, Yunyung menghela napas karena frustrasi menghadapi keras kepala Chang-mo. Ketika ayahnya, Kim Buyang, bertanya apakah Chang-mo kembali menolak, Yunyung mengiyakan.
Meski begitu, ia tetap bertekad untuk menyatukan keluarga mereka dan memastikan pertemuan keluarga terlaksana saat liburan nanti. Sementara itu, di kafetaria kantor, Tae Seok sedang menikmati makan siangnya. Tiba-tiba seorang wanita datang dan duduk di kursi sebelahnya. "Boleh saya duduk di sini?" Tae Seok menoleh heran. "Hah, di sana masih banyak kursi kosong." Wanita itu tersenyum. "Saya hanya ingin mengenal Anda lebih dekat." Belum sempat Tae Seok menjawab, seorang atasan buru-buru datang. "Yun Seok, kau sedang apa? Kau membuat asisten manajer Kim tidak nyaman." Wanita itu langsung terdiam. Atasan tersebut lalu menundukkan kepala kepada Tae Seok. "Anda mengenal saya, kan, asisten manajer Kim? Silakan lanjutkan makan Anda. Maaf jika bawahan saya membuat Anda tidak nyaman." Setelah mereka pergi, Tae Seok hanya bisa terdiam. Dalam hati ia bergumam, "Saya, Anda." Suasananya malah jadi lebih canggung. Bahkan direktur eksekutif sekarang memakai bahasa formal kepadaku. Ini benar-benar tidak nyaman. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Semua mata seolah tertuju kepadanya. Beberapa saat kemudian, di meja kerjanya, Tae Seok sedang membaca sebuah artikel berita. Gang Glove resmi berganti nama menjadi KTS Glove. Dalam hati ia bergumam, kakak Tae Seok sampai mengubah nama perusahaan. Sepertinya dia benar-benar serius kali ini. Tepat saat itu ponselnya berdering. Kim Yunyung menelepon Tae Seok dan mengungkap bahwa ayahnya pernah menduga Tae Seok adalah putra asli Jin Tae. Namun, ia tidak ingin membahas hal itu lebih jauh dan langsung mengundangnya ke acara keluarga yang akan diadakan saat liburan. Yunyung juga meminta Tae Seok membujuk kakeknya untuk hadir, karena sang kakek menolak datang akibat hubungan yang buruk dengan keluarganya. Ia berharap kesempatan itu bisa digunakan untuk berkumpul kembali sebagai keluarga. Setelah telepon berakhir, Tae Seok termenung memikirkan undangan tersebut. Tae Seok menelepon ibunya untuk membahas acara keluarga. Namun, ibunya menolak hadir karena sudah menikah lagi dan merasa bukan lagi bagian dari keluarga tersebut. Ia juga mengatakan akan menghabiskan liburan di rumah suami barunya. Meski begitu, keduanya berbincang hangat. Ibunya mengingatkan Tae Seok agar selalu berhati-hati dan menggunakan pengawal saat bepergian, khawatir kejadian berbahaya di masa lalu terulang. Setelah saling mengucapkan salam dan menjaga kesehatan, panggilan pun berakhir. Apa yang harus kulakukan? Sementara itu, di ruang kerja Presiden Kim Chang-mo, pria tua itu sedang menatap jam tangannya sebelum akhirnya menekan tombol telepon di mejanya. "Halo, Presiden. Suruh Tae Seok naik ke atas. Katakan padanya kita pulang bersama." Sekretaris Song segera menjawab, "Tuan muda sudah menunggu sejak 5 menit lalu. Anda bisa langsung berangkat." "Baiklah." Beberapa saat kemudian, dalam perjalanan, Tae Seok sengaja menyetir sendiri agar bisa berbicara empat mata dengan Kim Chang-mo. Ia membujuk kakeknya untuk menghadiri pertemuan keluarga dan bertemu Kim Buyang, dengan alasan Buyang pernah membantu mengungkap kejahatan Kim Jin Tae serta mungkin ada kesalahpahaman yang perlu diselesaikan. Setelah mendengarkan penjelasan Tae Seok, Kim Chang-mo akhirnya setuju untuk datang, meski tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Namun, sebagai gantinya, ia meminta Tae Seok berjanji untuk memenuhi satu permintaannya di masa depan tanpa menolak, lalu menyuruhnya menghubungi Yunyung untuk mengatur jadwal pertemuan. Beberapa hari kemudian, di depan kediaman Presiden Kim Buyong-mo, mobil Kim Chang-mo dan Tae Seok akhirnya tiba. Tae Seok menatap kakeknya dengan rasa bersalah. "Maafkan saya, kakek. Semua ini jadi begini karena saya." Kim Chang-mo membuka pintu mobil lalu turun. "Tidak apa-apa, hanya saja sudah lama sekali aku tidak datang ke sini." Dalam hati, Kim Chang-mo bergumam, "Apa tempat ini direnovasi? Banyak yang berubah." Saat itu Kim Yun-yang membuka pintu dan menyambut mereka. "Paman, Anda sudah datang." Lalu ia menoleh kepada Tae Seok. "Tae Seok, kamu juga masuk." "Selamat datang." Tae Seok membungkus sopan. Sudah lama tidak bertemu. Sementara itu, di halaman belakang villa, Kim Buyong-mo sedang memegang stick golf. Begitu mendengar kabar kedatangan adiknya, tangannya gemetar hingga stick golf itu terjatuh. Kim Yun-yang berkata, "Ayah, paman sudah datang." Cucu keponakan ayah juga ikut. Kim Buyong-mo mendengus. "Kalian datang untuk apa?" Kim Chang-mo langsung membalas, "Kakak, aku tidak datang untuk bertengkar. Aku hanya akan mengikuti upacara penghormatan lalu pergi, jadi diam saja." Buyong-mo menyeringai, "Sifatmu masih sama seperti dulu. Mungkin itu sebabnya kau bisa hidup selama ini." Kim Yun yang langsung memijat pelipisnya. "Ayah, tolong hentikan. Kenapa ayah berkata seperti itu kepada orang yang baru pertama kali datang ke rumah ini setelah 20 tahun? Buyong-mo mengangkat bahu. "Aku memangnya bilang apa? Aku cuma menyapanya." Cara bicara ayah terlalu mudah disalahartikan. Padahal ayah selalu khawatir sesuatu terjadi pada paman. Tapi begitu bertemu malah langsung memancing pertengkaran. Ayah tahu tidak betapa frustrasinya aku karena itu. Dalam hati, Tae Seok bergumam, "Ah, begitu. Sepertinya Presiden Kim Buyong-mo sebenarnya tidak benar-benar membenci kakek. Nada bicaranya memang kasar, tapi dia juga benar-benar membantu kami. Andai saja mereka berdua bisa akur. Kenapa bisa jadi seperti ini?" Tiba-tiba Buyong-mo menunjuk Tae Seok.
Tunggu, Kim Tae-seok, namamu Kim Tae-seok, kan? Ya, benar. Bu Yongmo mengangguk. Memang Gen tidak bisa dihindari. Kau benar-benar mirip Chang Mo waktu muda. Bagaimana bisa kalian berdua begitu identik? Tae-seok tersenyum tipis. Terima kasih, saya anggap itu sebagai pujian. Namun Bu Yongmo kembali berkata, tapi namamu menyebalkan. Ganti saja, aku muak mendengar nama itu. Entah Jin Tae atau Tae-seok. Mendengar itu, Kim Chang Mo langsung kesal. Kakak, apa yang sedang kau lakukan? Kim Yun yang buru-buru menyela. Sudah hentikan pertengkarannya dan masuk saja. Tae-seok, segera bawa paman masuk. Baik, Tae-seok mengangguk lalu menoleh kepada kakeknya. Kakek, mari kita masuk. Kim Chang Mo mendengus. Apa datang ke sini adalah kesalahan. Inilah alasan aku tidak ingin datang. Tae-seok hanya tersenyum pahit. Beliau hanya bicara begitu saja. Sementara itu Kim Yun yang menatap ayahnya. Sebenarnya ayah kenapa sih? Bu Yongmo menjawab. Aku hanya bersikap begitu karena melihatnya membuatku kesal. Tekanan darahku naik. Upacara akan segera dimulai. Jadi mohon tenang dan jangan berkata aneh-aneh lagi, mengerti? Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke dalam rumah. Seorang pria menghampiri Kim Chang Mo. Paman, salam kenal. Saya Cha Jin Yu. Pria itu adalah suami Kim Yun Yung, sekaligus pimpinan Universitas Honmin. Dulu ia merupakan profesor universitas sebelum akhirnya menjabat sebagai pimpinan universitas tersebut. Kim Chang Mo mengangguk. Ah, ya, sudah lama ya, menantu Cha. Lalu ia memperkenalkan Tae-seok. Ini cucuku yang sempat muncul di berita. Tae-seok, Cha Jin Yu tersenyum. Kim Tae-seok, namanya sama ya. Semoga kedepannya kita bisa akrab. Tae-seok membalas dengan sopan. Baik, senang bertemu dengan Anda. Tak lama kemudian Bu Yongmo datang menghampiri. Semua sudah berkumpul. Mari kita mulai. Mereka pun memulai upacara penghormatan leluhur. Bu Yongmo memandang foto mendiang ayah mereka. Tae-seok, duduklah di sebelahku. Kemudian ia berkata sambil menatap foto itu. Ayah, anak ini adalah cucu kandung Chang Mo. Sepertinya ayah menjaga kami dari atas sana hingga Chang Mo bisa menemukan cucunya kembali. Lalu ia menoleh kepada Tae-seok. Sekarang beri hormat pada kakek buyutmu. Dialah yang membangun keluarga ini. Jadi hormatilah dengan sepenuh hati. Kemudian ia menatap adiknya. Kau juga, Chang Mo. Kim Chang Mo dan Tae-seok pun bersujud di hadapan foto leluhur mereka. Setelah upacara selesai, mereka berkumpul di ruang makan. Di luar ruangan, Bu Yongmo sedang berbicara dengan menantunya. Sungguh menyebalkan, benar-benar menyebalkan. Cha Jin Yu tersenyum bingung. Ayah mertua, kenapa Anda merasa kesal? Bu Yongmo mendesah. Kenapa? Karena garis keluarga ini akan berakhir pada kalian. Kalau aku mati nanti, siapa yang akan melakukan upacara untukku? Cha Jin Yu tertawa kecil. Anda masih sehat. Kenapa bicara soal kematian? Anda harus hidup panjang umur. Saat itu Kim Yun Yung keluar menghampiri mereka. Kalian berdua berhenti mengobrol di luar dan masuk untuk makan. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan. Jadi cepat masuk. Tak lama kemudian semua orang duduk mengelilingi meja makan. Kim Yun Yung membuka pembicaraan. Saya harap mulai hari ini kita bisa melakukan upacara dan makan bersama setiap hari besar. Bu Yongmo langsung mengernyit. Kenapa? Kau malah mengatakan sesuatu yang merusak selera makanku. Suasana kembali menegang. Tiba-tiba Kim Chang Mo berdiri dari kursinya. Kakak, aku tidak tahu kenapa kau mengundangku ke sini hanya untuk dipermalukan seperti ini. Kalau memang begini, aku akan pergi. Dalam hati, Tae-seok menghela napas. Sulit, sepertinya konflik mereka tidak akan mudah diselesaikan. Saat itu, Yun Yong langsung berkata, maaf, Paman. Tolong duduk sebentar. Ada sesuatu yang benar-benar harus saya sampaikan sekarang, saat semua orang ada di sini. Kim Chang Mo kembali duduk dan bertanya, apa itu? Yun Yong menatap semua orang sebelum berkata, ayah didiagnosis ALS. Seketika suasana ruangan menjadi hening. Kim Chang Mo terkejut. Apa? Ia langsung menoleh ke arah kakaknya. Kakak, itu benar. Bu Yongmo menjawab dengan tenang, kalian tidak perlu khawatir. Aku akan hidup lama. Kim Chang Mo tampak kesal. Kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? Bu Yongmo hanya mengangkat bahu. Kalau ku beritahu pun, memangnya akan mengubah sesuatu. Yun Yong kemudian menjelaskan, baru sebulan sejak kami mengetahui penyakit ALS ini. Untungnya masih tahap awal. Bu Yongmo mendengus pelan. Kalau orang lain melihat reaksi kalian, mereka pasti mengira aku akan mati besok. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah oleh penyakit seperti ini. Menantunya mencoba menenangkan suasana. Ayah mertua, jangan seperti itu. Cobalah berdamai. Sebenarnya Anda ingin akur dengan paman, bukan? Bu Yongmo langsung memotong. Sudah cukup, apa gunanya membahas itu sekarang? Mendengar itu, Kim Chang Mo tiba-tiba berdiri dan mengambil jasnya. Tae-seok, kita pulang. Ia menatap semua orang di ruangan itu. Jangan mengatakan apa-apa, jangan mencoba membujukku. Tanpa menunggu jawaban, Kim Chang Mo dan Tae-seok langsung meninggalkan rumah itu. Di dalam mobil perjalanan pulang, Sekretaris Song memecah keheningan. Presiden, bagaimana pendapat Anda tentang Presiden Kim Bu Yongmo? Kim Chang Mo menjawab singkat.
Bagaimana lagi, sama seperti biasanya, keras kepala dan egois. Ia menghela napas. Menurutmu orang seperti itu akan berubah? Sekretaris Song tersenyum tipis. Begitukah? Lalu ia menoleh ke kursi belakang. Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda? Tae Seok menjawab dengan jujur. Saya kecewa pada kakek hari ini. Kim Chang-mo langsung terkejut. Apa? Tae Seok menatap keluar jendela sebelum melanjutkan. Setelah ayah saya meninggal, saya hidup sambil merawat ibu yang berjuang melawan kanker. Karena itu saya mengerti perasaan seperti itu. Ia menoleh ke arah Kim Chang-mo. Saat ini, Presiden Kim Buyong-mo mungkin lebih menginginkan kakek berada di sisinya dibanding siapapun. Kim Chang-mo mengerutkan kening. Dan orang seperti itu memperlakukanku seperti tadi. Tae Seok mengangguk pelan. Beliau merasa malu. Bahkan sekarang pun beliau tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya kepada adiknya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi itu bukan perasaan beliau yang sebenarnya, bukan. Tae Seok menatap Kim Chang-mo dengan serius. Kakek, bagaimana kalau kali ini kalian berdua mencoba berbicara dari hati ke hati? Beberapa hari kemudian, di depan terminal jet pribadi Bandara Incheon, Tae Seok menyambut kedatangan keluarganya. Selamat datang, Presdir sudah berada di dalam. Yunyung menatap jet yang terparkir di hadapannya dengan kagum. Ini jet pribadi Elsung, baru pertama kali aku melihatnya. Luar biasa ya, sayang. Suaminya mengangguk. Iya, benar-benar luar biasa. Namun Buyong-mo hanya mendengus. Ini benar-benar pemborosan. Coba pikir berapa biaya perawatannya. Tae Seok tersenyum tipis. Silakan naik sekarang. Saat berjalan menuju pesawat, Yunyung kembali bertanya. Katanya kita akan ke Tokyo. Kenapa memilih Tokyo? Kakek yang memutuskannya, jawab Tae Seok. Saat saya tanya alasannya, beliau bilang tidak perlu pergi terlalu jauh. Buyong-mo langsung menimpali. Mungkin karena dia tidak ingin membuang uang. Dia pasti ingin semuanya cepat selesai. Menantunya tertawa kecil. Menurut saya bukan begitu, ayah mertua. Buyong-mo menggeleng. Aku sudah mengenal orang itu sepanjang hidupku. Jelas sekali maksudnya. Di dalam jet pribadi, Tae Seok menghampiri Kim Chang-mo. Kakek, mereka sudah saya bawa. Buyong-mo langsung menyela. Kau tidak menyapa kakakmu yang baru datang. Ia melirik adiknya. Merasa jadi orang penting hanya karena kau yang membayar semuanya. Kim Chang-mo menghela napas. Sudahlah, mari kita pergi dengan tenang. Aku hanya ingin memenuhi keinginan cucuku. Lakukan saja sesukamu. Buyong-mo lalu duduk di kursinya. Tak lama kemudian, ia mengambil sebotol minuman. Yeon Ryong, ayo minum. Yeon Ryong segera menggeleng. Lebih baik ayah tidak minum demi kesehatan ayah. Namun Buyong-mo tetap membuka botol itu. Aku harus minum selagi masih bisa bergerak supaya tidak menyesal nanti. Siapa yang tahu berapa lama lagi aku hidup. Saat itu Tae Seok menghampirinya. Kakek paman, bolehkah saya duduk di sebelah Anda? Terserah, lebih baik daripada Chang-mo duduk di sebelahku. Terima kasih. Melihat itu, Yeon Ryong berkata, sayang, kalau begitu kita duduk di sebelah paman saja. Ia lalu menoleh kepada Kim Chang-mo. Paman, boleh kami duduk di sini? Perlu saya minta tambahan makanan ringan? Kim Chang-mo mengangguk. Tentu saja, kalau lapar, minta saja kepada pramugari. Ia tersenyum tipis. Aku sudah menyuruh mereka menyiapkan berbagai macam makanan karena tidak tahu selera kalian. Yunyung tertawa. Baiklah, semoga perjalanan 3 hari ini menyenangkan. Penerbangan menuju Jepang hanya memakan waktu sekitar 2 jam, tetapi percakapan di dalam jet ternyata cukup meriah. Buyong-mo mulai bercerita kepada Tae Seok. Kau tahu, Chang-mo itu sebenarnya bukan orang yang pemberani. Begitu ya, dia sangat penakut dan mudah terbawa emosi. Tae Seok tersenyum. Saya tidak tahu itu. Buyong-mo mendengus. Bagaimana mungkin tidak tahu? Dia tipe orang yang mudah tersinggung dan langsung berubah pikiran begitu ada sesuatu yang tidak dia sukai. Tae Seok terdiam sejenak. Dalam benaknya teringat ucapan Kim Chang-mo beberapa waktu lalu. Jangan pernah berurusan dengan keluarga yang suka menusuk dari belakang. Setelah mengingat itu, Tae Seok akhirnya berkata, mungkin kakek paman berpikir begitu, tapi saya tidak setuju. Buyong-mo tersenyum tipis. Sepertinya kau memang cucunya, membela kakekmu sampai akhir. Dari kursi di bagian belakang kabin, suara Kim Chang-mo tiba-tiba terdengar. Kakak, aku bisa mendengar semua yang kakak katakan dari sini. Buyong-mo sama sekali tidak merasa bersalah. Memang sengaja aku katakan supaya kau dengar. Kim Chang-mo menggeleng tidak percaya. Yunyung pasti sangat menderita. Bagaimana bisa hidup bersama pria berusia 70-an yang sekeras kepala ini? Yunyung langsung tertawa. Itulah pesona ayah saya. Cukup menghibur, bukan? Kim Chang-mo memandang menantu dan keponakannya. Kalian juga berpikir begitu? Mereka mengangguk bersamaan. Tentu saja, walaupun cara bicaranya seperti itu, sebenarnya hatinya hangat. Kim Chang-mo mendesah panjang. Ah, kalian semua sudah dicuci otak. Suasana kabin pun dipenuhi tawa. Tak lama kemudian, jet pribadi itu mendarat di Jepang. Begitu turun dari pesawat, Buyong-mo langsung bertanya, jadi kita mau kemana?
Tae Seok menjawab, ke pemandian air panas. Kakek ingin perjalanan ini lebih banyak digunakan untuk beristirahat daripada berjalan-jalan. Bu Yongmo mengangguk puas. Pilihan yang bagus. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah onsen di Odaiba. Seluruh keluarga menikmati waktu berendam bersama di pemandian air panas itu. Bu Yongmo menghela napas panjang dengan wajah puas. Pemandian air panas memang yang terbaik. Hangat dan nyaman sekali. Yunyung tersenyum sambil menoleh ke arah suaminya. Sayang, baru sadar ya. Kita belum pernah ke pemandian air panas bersama. Suaminya tertawa kecil. Kita berdua terlalu sibuk. Ini juga pertama kalinya kita datang bersama ayah mertua. Di sisi lain, Tae Seok memperhatikan Kim Changmo yang masih berendam. Kakek sudah 10 menit berendam. Apa tidak apa-apa? Kim Changmo menjawab santai. Aku sedang membersihkan energi buruk. Kau tahu kebiasaanku, kan? Tae Seok mengangguk. Iya, saya ingat. Kakek mengatakan hal yang sama saat pertama kali kita bertemu di pemandian. Kim Changmo tersenyum. Benar, kalau sudah berkeringat dan membersihkan diri, semuanya terasa lebih lancar. Semacam rutinitas. Setelah selesai mandi, mereka berkumpul di ruang makan. Berbagai hidangan khas Jepang tersaji di atas meja. Chayo Jin menatap makanan di hadapannya dengan kagum. Wah, semuanya terlihat enak sekali. Ayah mertua, tempat ini benar-benar luar biasa. Ia tersenyum lebar. Mumpung sudah di sini, mari kita bersenang-senang. Bu Yongmo mengangguk. Benar, mari kita nikmati. Terima kasih atas makanannya. Silakan dinikmati semuanya. Yunyung kemudian berkata, Ayah, makan yang banyak. Bu Yongmo tersenyum puas. Makanannya enak dan suasananya juga luar biasa. Kita harus sering ke sini. Tiba-tiba ia menoleh ke arah Kim Changmo. Changmo, kau iri. Kim Changmo mengernyit. Iri apa? Bu Yongmo tertawa. Kalau iri, kenapa dulu tidak punya anak perempuan sepertiku? Kim Changmo langsung mendesah. Hei, kakak, mulutmu memang tidak bisa diam, ya. Ia lalu menoleh ke Tae Seok. Tae Seok, kita makan saja dengan tenang. Tae Seok tersenyum canggung. Kenapa begitu? Kakek juga harus ikut mengobrol, kan? Kim Changmo menggeleng. Tidak mungkin, itu tidak sopan. Suasana makan malam pun berlangsung hangat dengan canda dan tawa. Malam harinya, suasana penginapan mulai tenang. Kim Changmo berdiri sendirian di luar, menatap bulan yang menggantung di langit malam. Dalam hati ia bergumam, 5 tahun, ya. Tiba-tiba seseorang datang dari belakang. Bu Yongmo berdiri di sampingnya. Apa yang sedang kau pikirkan? Kim Changmo menjawab pelan. Hanya memikirkan banyak hal. Bu Yongmo ikut memandang langit malam. Tae Seok tumbuh dengan baik. Dia tajam, sopan, dan mirip denganmu. Ia tersenyum tipis. Melihatnya membuatku mengerti kenapa ayah menyerahkan perusahaan utama kepadamu. Kim Changmo menghela napas. Untuk apa membahas masa lalu sekarang? Bu Yongmo terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Aku mengatakan ini karena tidak ingin menyesal nanti. Aku takut kau akan membenciku selamanya jika aku mati tanpa mengatakan semuanya. Ia menunduk pelan. Apa kau pikir aku ingin menunjukkan kelemahanku sendiri? Semakin tua, aku mulai menyadari kekuranganku. Ayah menilai kau lebih cocok memimpin perusahaan daripada orang keras kepala sepertiku. Ia tersenyum pahit. Sama seperti sekarang aku menyerahkan sebagian besar manajemen kepada Yunyung. Kim Changmo mengalihkan pandangannya. Sudahlah, kakak, masuk dan istirahat saja. Aku tidak datang ke sini untuk percakapan serius. Bu Yongmo tertawa kecil. Dasar bajingan, kakakmu sedang berbicara dengan serius. Lalu ia berbalik. Aku tidak berniat bertengkar sampai ke sini. Berhenti merajuk dan masuklah. Di luar dingin. Kim Changmo menjawab pelan. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Setelah Bu Yongmo pergi, Kim Changmo tetap berdiri memandangi langit. Perlahan air mata mengalir dari sudut matanya. Dalam hati ia bergumam, sial, bagaimana hubungan kami bisa sampai separah ini? Keesokan paginya, Tae Seok sudah menyiapkan kendaraan. Bu Yongmo yang baru keluar bersama anggota keluarga lainnya langsung bertanya. Changmo, hari ini kita mau kemana? Melihat rusa atau laut? Kim Changmo menjawab singkat. Nanti juga tahu, ayo pergi saja dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah rumah sakit universitas di Jepang. Begitu turun dari mobil, Tae Seok membantu mereka. Hati-hati saat turun. Bu Yongmo melihat bangunan rumah sakit di hadapannya dan mengernyit. Kita di mana? Tak lama kemudian, mereka masuk ke sebuah ruang konsultasi. Di sana sudah menunggu seorang dokter Jepang. Dokter itu membungkuk sopan. Senang bertemu dengan Anda, Presiden Kim Bu Yongmo. Saya sudah menunggu kedatangan Anda setelah menerima kabar sebelumnya. Ia memperkenalkan diri. Nama saya Hitoshi Sota. Saya adalah peneliti ALS di universitas ini. Dokter itu kemudian melanjutkan. Saya mendengar Anda telah didiagnosis menderita ALS. Bu Yongmo akhirnya mengerti. Jadi ini alasan kita datang ke Jepang. Ia menoleh ke arah Kim Changmo. Di Korea juga ada perawatan yang bagus. Tae Seok menjelaskan. Sebenarnya, di Korea terapi sel punca masih cukup dibatasi oleh regulasi. Sementara di Jepang, penelitian dan penerapannya lebih fleksibel. Selain itu, Jepang juga merupakan salah satu negara terdepan dalam penelitian ALS di dunia.
Di ruang konsultasi rumah sakit universitas di Jepang, dokter mulai menjelaskan kondisi Bu Yongmo dengan lebih rinci. Meskipun kami tidak dapat sepenuhnya menghentikan perkembangan penyakit ini, perawatan klinis yang sedang kami jalankan saat ini dapat secara signifikan memperlambat laju atrofi otot. Dokter itu lalu melanjutkan, untungnya, Presiden Kim Bu Yongmo masih berada pada tahap awal. Karena itu, kami memperkirakan kemungkinan respons yang cukup positif terhadap pengobatan. Bu Yongmo tampak terkejut. Kalau begitu, apa berarti aku bisa berjalan lebih lama? Dokter mengangguk. Benar, setidaknya aktivitas sehari-hari seperti makan sendiri atau berjalan-jalan singkat akan dapat Anda lakukan lebih lama. Jika perkembangannya sangat baik, ada kemungkinan laju perkembangan penyakit ini dapat berhenti untuk waktu yang cukup panjang. Mendengar itu, Yunyung langsung menundukkan kepala berkali-kali. Terima kasih banyak, dokter. Beberapa hari kemudian, di dalam jet pribadi yang membawa mereka kembali ke Korea, Yunyung menghampiri Kim Chang-mo yang sedang duduk di kursinya. Dengan kedua tangan menggenggam tangan pamannya, ia berkata dengan tulus, "Paman, terima kasih banyak untuk perjalanan ini." Kim Chang-mo menjawab dengan nada santai, "Aku hanya ikut karena Tae Seok yang menyarankannya." Tae Seok langsung tertawa, "Ah, kakek lupa kalau sebenarnya kakek sendiri yang menyuruh Departemen Perencanaan Strategis mencari ahli terbaik untuk penyakit beliau." Kim Chang-mo langsung memalingkan wajah. "Ah, omong kosong." Melihat itu, Bu Yongmo tersenyum. "Chang-mo, aku akan hidup lama. Jangan khawatir, setidaknya aku akan hidup lebih lama darimu." Kim Chang-mo mendengus. "Kakak, aku juga akan hidup lama." Bu Yongmo tertawa. "Baiklah, kalau begitu kita hidup lama bersama. Kita harus hidup setidaknya 20 atau 30 tahun lagi." Kim Chang-mo mengangguk pelan. "Tentu saja, kakak juga harus panjang umur." Di samping mereka, Tae Seok memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan hangat. Dalam hati ia bergumam, ini pertama kalinya aku melihat mereka saling bertukar kata-kata hangat seperti ini. Keesokan paginya dalam perjalanan ke kantor pusat Elsung Group, Kim Chang-mo mengungkapkan keinginannya agar Tae Seok mulai mempersiapkan diri sebagai penerus perusahaan dengan mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menempatkan Tae Seok di salah satu anak perusahaan. Namun, Tae Seok dan Sekretaris Song berpendapat bahwa langkah tersebut masih terlalu cepat, sehingga Kim Chang-mo memutuskan untuk mempertimbangkan posisi eksekutif atau kepemimpinan proyek terlebih dahulu sebagai tahap pembelajaran. Percakapan itu tanpa sengaja didengar Won-su, yang kemudian segera melaporkannya kepada Dong-hun. Kabar bahwa Tae Seok kemungkinan akan menjadi eksekutif membuat mereka terkejut, meskipun akhirnya mereka mengakui bahwa kemampuan Tae Seok memang membuat promosi tersebut masuk akal. Kang Min-yul juga menilai peluang Tae Seok menjadi eksekutif sangat besar karena kompetensinya yang sudah terbukti. Sementara itu, Yeon-ji datang ke Departemen HR untuk mengaktifkan kembali status kerjanya setelah masa cuti. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak kembali ke sekretariat, melainkan dipindahkan ke Departemen Perencanaan Strategis atas kesempatan yang diberikan Direktur TF. Meski bersikap ramah saat berbicara dengan Dong-hun, dalam hati Yeon-ji sebenarnya kecewa karena ingin kembali ke sekretariat, sedangkan Dong-hun menyadari bahwa Yeon-ji tampaknya tidak memiliki ketertarikan khusus padanya. Tak lama kemudian, Yeon-ji tiba di Departemen Perencanaan Strategis. Direktur TF langsung menyambutnya. "Asisten manajer Seo Yeon-ji, selamat datang." Ia tersenyum ramah. "Dan selamat atas promosimu." Yeon-ji menundukkan kepala. "Terima kasih, Direktur." Lalu ia bertanya, "Tapi saya penasaran, bolehkah saya tahu kenapa Anda merekomendasikan saya?" Direktur TF menjawab tanpa ragu, "Asisten manajer Kim Tae Seok yang merekomendasikanmu." Mata Yeon-ji sedikit membesar. "Saya juga sudah mengetahui kemampuanmu," lanjut Direktur TF. "Karena itu, menurutku ini keputusan yang tepat. Kalau begitu saya akan ditempatkan di tim mana?" tanya Yeon-ji. Direktur TF menjelaskan, "Karena asisten manajer Kim Tae Seok kemungkinan besar akan dipindahkan, kau akan menggantikannya." Ia menyerahkan beberapa dokumen. "Silakan bergabung dengan tim audit bisnis terlebih dahulu. Jika performamu bagus, kami akan mempertimbangkan memindahkanmu ke divisi inti." Yeon-ji membungkuk hormat. "Baik, terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Di sisi lain, di ruang tim audit bisnis, Nam Chang-yu mengungkapkan rasa sayangnya karena Tae Seok akan segera pindah, sambil mengakui bahwa pencapaian Tae Seok selama ini berasal dari kemampuannya sendiri. Tak lama kemudian, Yeon-ji datang dan memberitahu bahwa ia telah kembali bekerja serta ditugaskan mengisi posisi yang ditinggalkan Tae Seok di tim audit bisnis. Tae Seok menjelaskan bahwa ia sudah menyiapkan dokumen serah terima pekerjaannya, sementara Nam Chang-yu menyambut Yeon-ji dengan ramah dan merasa lega karena tim segera mendapatkan pengganti. Setelah perkenalan singkat, Yeon-ji meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Tae Seok, membuatnya penasaran dengan tujuan pembicaraan tersebut. Di sisi lain, Kim Jin Tae menerima kunjungan putranya, Tae Seok, di penjara Cheonseong. Tae Seok bersikap dingin dan mengatakan bahwa ayahnya pantas menjalani hukuman seumur hidup karena kejahatannya.
Ia juga menyatakan tidak akan datang menjenguk lagi dan menyuruh Kim Jin Tae menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus dosa. Saat Tae Seok hendak pergi, Kim Jin Tae menghentikannya dan mulai mengungkapkan tuduhan mengejutkan. Kim Jin Tae mengklaim bahwa semua penderitaannya berawal dari tindakan Presdir Kim Bu Yong Mo yang disebutnya telah menculik dan menghilangkan putra sulung keluarganya atas perintah kakak korban sendiri. Tae Seok menolak mentah-mentah cerita itu dan menganggap ayahnya masih terjebak dalam delusi. Meski demikian, setelah meninggalkan penjara, ia tidak bisa sepenuhnya melupakan kata-kata Kim Jin Tae yang bersikeras bahwa dalang hilangnya putra keluarga tersebut adalah kakaknya sendiri. Beberapa saat kemudian, di kantor pusat Elsung Group, Tae Seok berdiri di depan kantor presiden sambil bergumam dalam hati. Sial, tidak kusangka aku benar-benar datang ke sini. Di meja sekretaris, Yunsu melihatnya dan tersenyum. Oh, kakak Tae Seok, ada keperluan apa? Tae Seok membalas sapaan itu. Halo, Yunsu, aku datang menemui kakek. Aku boleh masuk? Yunsu tampak ragu. Ah, itu agak. Namun saat itu pintu kantor terbuka dan sekretaris Song keluar. Presiden sudah memberikan izin. Silakan masuk. Tae Seok mengangguk dan segera memasuki ruangan. Begitu masuk, Kim Chang Mo langsung bertanya. Jadi, ada yang ingin kau katakan? Hari ini saya pergi menemui ayah saya. Wajah Kim Chang Mo langsung mengeras. Jangan membicarakan pria itu di hadapanku. Satu-satunya alasan aku masih mau menemuimu hanyalah karena hubungan kita di masa lalu. Aku sudah tidak memiliki sedikit pun rasa sayang pada Jin Tae. Tae Seok mengangguk. Tetap saja, saya merasa harus memberitahu Anda. Ini tentang Kim Yong Gon, putra kandung Anda. Mata Kim Chang Mo langsung berubah serius. Lanjutkan, mari kita dengar. Tae Seok menarik napas dalam-dalam. Menurut ayah, hari itu beliau bukan sekadar menghilang di Busan. Beliau diculik. Katanya Presdir Kim Bu Yong Mo sendiri yang memerintahkan penculikan itu. Menurut ayah, jika putra Anda menghilang, hak manajemen perusahaan akan jatuh ke tangan beliau. Namun kemudian Anda malah mengadopsi seorang anak. Sesaat ruangan itu menjadi sunyi. Lalu tiba-tiba Kim Chang Mo tertawa terbahak-bahak. Tae Seok terkejut. Kenapa Anda tertawa? Kim Chang Mo menggeleng sambil masih tersenyum pahit. Jadi itu yang dikatakan kakakku. Dan Jin Tae benar-benar mempercayainya. Kim Chang Mo mengenang peristiwa paling mengerikan dalam hidupnya, putranya diculik oleh sopir pribadinya sendiri, Choi. Penculik menelepon meminta tebusan 10 juta won, tetapi Kim langsung mengenali suaranya. Polisi kemudian melacak Choi dan mengejarnya hingga ke atap sebuah gedung. Saat terpojok, Choi berniat melompat untuk melarikan diri, namun ia terpeleset dan jatuh dari gedung. Kim Chang Mo menghela napas panjang setelah mengingat kejadian itu. Dia memang bodoh. Setelah bekerja selama 5 tahun, dia mempertaruhkan nyawanya demi 10 juta won yang tidak seberapa. Bagaimanapun, setelah sopir Choi meninggal, keberadaan putraku menjadi misteri. Itulah seluruh ceritanya. Ia menatap Tae Seok dengan serius. Kakakku tidak menculiknya, mengerti? Tae Seok terdiam sejenak sebelum bertanya. Kalau begitu, kenapa beliau mengatakan hal seperti itu kepada ayah saya? Kim Chang Mo menggeleng pelan. Aku juga tidak tahu. Kemudian ia tersenyum tipis. Kakakku memang jauh lebih licik dalam urusan seperti itu dibandingkan aku. Beberapa saat kemudian, Tae Seok yang sedang menuju atap bangunan berkata dalam hati. Benar-benar bodoh. Dia memberitahukan semua kelemahannya kepada musuh terbesarnya karena mengira mereka berdua sama. Ia terdiam sejenak. Atau mungkin, justru itu yang terbaik. Tae Seok menghela napas panjang. Kalau ayahku yang mengambil alih Elsung, dia pasti tidak akan ragu melakukan kekejaman yang jauh lebih parah. Setelah itu, ia berjalan menuju atap gedung. Sesampainya di sana, ia menyalakan sebatang rokok dan mengembuskan asap perlahan. Namun ternyata ia tidak sendirian. Seo Yeonji sudah berada di sana lebih dulu bersama cucu kandung Presdir. Tae Seok menatapnya dan bertanya, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yeonji menoleh ke arahnya. Terima kasih karena sudah merekomendasikanku ke Departemen Perencanaan Strategis. Berkatmu aku bisa kembali bekerja dan mulai beradaptasi lagi, Zes. Tae Seok menggeleng. Tidak perlu berterima kasih untuk itu. Lagi pula, sebenarnya kau bisa mengatakan itu tadi di lorong. Yeonji menatapnya beberapa saat sebelum berkata, aku ingin tahu alasan kenapa kau merekomendasikanku. Tae Seok menjawab dengan tenang. Kau dihukum karena sesuatu yang bukan kesalahanmu. Sekarang semuanya sudah selesai. Jadi menurutku memang sudah seharusnya kau kembali. Namun Yeonji menggeleng pelan. Bukan itu. Tatapannya menjadi lebih serius. Karena Anda menyukai saya. Tae Seok langsung mengernyit. Aku menyukaimu. Bukankah kau sedang berpacaran dengan kakak Tae Seok? Bahkan aku dengar kalian sampai membicarakan pernikahan. Yeonji perlahan melangkah mendekat. Kenapa aku harus menikah dengannya? Ia menatap langsung ke mata Tae Seok. Kalau denganmu sih mungkin saja. Tae Seok langsung terdiam. Namun sebelum sempat mengatakan apapun, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang. Seo Yeonji, nol. Keduanya menoleh bersamaan. Di ujung atap berdiri kakak tiri Tae Seok dengan wajah terkejut dan marah. Apa yang barusan kau katakan?
Yeonji langsung membelalak. Opa, kenapa Opa ada di sini? Kakak tiri Taeseok menatap Yeonji dengan wajah dingin. Hei, jangan hidup seperti itu. Kau cuma oportunis. Yeonji mengernyit. Kenapa Opa bersikap seperti ini kepadaku? Bukankah hubungan kita sudah berakhir? Sementara mereka berdebat, Taeseok perlahan berjalan menjauh. Dalam hati ia bergumam, aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Kurasa aku harus pergi saja. Apa dia salah paham karena aku merekomendasikannya ke Departemen Perencanaan Strategis? Entahlah, nanti juga beres sendiri. Kim Taeseok kembali ke kantor dan langsung dihampiri Nam Changyu, yang menggoda bahwa temannya kemungkinan telah menyatakan perasaan di rooftop. Taeseok mengaku belum yakin dan meminta waktu untuk menenangkan diri. Saat itu ia mendapat kabar bahwa Direktur Eksekutif Baik Geonwo dari Elsung Premium Outlet cabang Jincheon ingin berbicara dengannya. Dalam percakapan telepon, Baik berterima kasih atas keberhasilan penyerapan seluruh karyawan setelah penutupan departemen store dan tampak menganggap Taeseok memiliki pengaruh besar karena rumor bahwa ia adalah cucu presiden perusahaan. Tak lama setelah panggilan berakhir, Taeseok menerima pesan dari Yeonji yang ingin melanjutkan pembicaraan mereka malam itu. Alih-alih menemuinya, Taeseok memutuskan menerima undangan Baik dan segera berangkat ke Jincheon dengan alasan perjalanan dinas. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam menggunakan kereta cepat, ia tiba di depan Elsung Premium Outlet yang baru dibuka dan mengagumi besarnya kompleks tersebut. Di Elsung Premium Outlet Jincheon, Taeseok disambut Direktur Baik Geonwo dan berkeliling melihat outlet yang berukuran sangat besar karena harga tanah di daerah tersebut lebih murah dibanding Seoul. Saat melihat suasana yang cukup sepi, Taeseok mendapat penjelasan bahwa pengunjung biasanya membludak pada akhir pekan. Untuk meningkatkan kunjungan di hari kerja, outlet menyediakan restoran, bioskop, dan pusat kebudayaan. Menurut Baik, sejak dibuka respons pengunjung sangat baik. Tak lama kemudian, mereka duduk bersama di sebuah restoran di dalam kompleks premium outlet. Direktur Baik mengangkat gelasnya. Karena kau sudah jauh-jauh datang ke sini, mari kita minum bersama. Taeseok tersenyum tipis. Saya senang bisa menghabiskan waktu seperti ini bersama orang hebat seperti Anda. Saya harap Anda juga merasa bahagia, Direktur Eksekutif Baik. Direktur Baik tertawa kecil. Kata-kata yang indah sekali. Ia mengangkat gelasnya. Aku juga sangat menikmati momen ini. Aku juga berharap kau menjalani hari yang menyenangkan, Asisten Manajer Kim. Mereka pun bersulang. Sambil menikmati hidangan, Direktur Baik kembali berbicara. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Taeseok memperhatikan gelas Direktur Baik yang sudah kosong. Gelas Anda sudah kosong. Biar saya tuangkan lagi. Direktur Baik segera mengulurkan gelasnya. Ah, ini sebuah kehormatan menerima minuman dari seseorang yang begitu berharga. Ia tersenyum lebar. Hari ini aku sangat bahagia. Taeseok menunduk sejenak sebelum berkata, sejujurnya, justru belakangan ini ada sesuatu yang membuat saya sedikit resah. Direktur Baik terlihat penasaran. Apa yang membuatmu resah? Karirmu sedang melesat sekarang. Aku kira kau tidak punya hal yang perlu dikhawatirkan. Taeseok menghela napas pelan. Setelah seluruh dunia mengetahui bahwa saya adalah cucu kandung Presdir, sikap semua orang terhadap saya berubah. Saya yakin Anda juga sedikit terpengaruh oleh hal itu. Direktur Baik terdiam beberapa saat. Lalu ia tersenyum tipis. Itu pertanyaan yang cukup berat. Beri aku waktu sejenak untuk memikirkannya. Aku harus mencari kata-kata yang tepat. Taeseok menggeleng. Tidak perlu dipikirkan terlalu serius. Saya hanya sedang curhat. Orang-orang bilang mereka iri karena semua hal dalam hidup saya berjalan lancar. Tapi bagi saya, itu justru menjadi beban. Ia tersenyum pahit. Atau mungkin saya hanya sedang mengeluh. Direktur Baik menggeleng tegas. Asisten Manajer Kim, kau melihat situasi ini dengan sangat tepat. Perasaan terbebani itu bukan sesuatu yang salah. Justru itu menunjukkan bahwa kau memandang kenyataan dengan kepala dingin. Ia menatap Taeseok dengan kagum. Itu sangat mengesankan untuk seseorang seusiamu. Sementara aku sendiri masih sering berpikir sempit. Taeseok tertawa kecil. Anda terlalu memuji saya. Padahal Anda sendiri sudah sangat berhasil, tetapi masih rendah hati. Direktur Baik tersenyum. Rendah hati, entahlah. Menurutku justru dirimu yang terlalu rendah hati, Asisten Manajer Kim. Ia lalu menatap langsung ke arah Taeseok. Tertutupi oleh gelar cucu Presdir, dunia mungkin tidak menyadari betapa luar biasanya Kim Taeseok sebenarnya. Tapi aku tahu, karena aku melihatnya sendiri saat bekerja bersamamu, meskipun hanya sebentar. Ia melanjutkan, sejujurnya, ketika aku mengetahui bahwa Festival Lotre Elsung Mart adalah idemu, aku benar-benar terkejut. Bukankah itu direncanakan hanya 15 hari setelah investigasi Departemen Store selesai? Siapa lagi yang memiliki kemampuan eksekusi dan visi seperti itu? Taeseok terdiam sesaat. Kemudian ia berkata, Elsung Group bukan hanya departemen store dan supermarket besar. Ada bisnis pelayanan, pertahanan, otomotif, semikonduktor, bahkan peralatan rumah tangga. Ia menatap Direktur Baik. Menurut Anda, saya mampu menangani semua itu. Direktur Baik menjawab tanpa ragu. Ya, kau pasti bisa. Dari apa yang kulihat, kau bahkan akan melakukannya dengan sangat baik.
Ia tersenyum yakin. Jadi jangan khawatir, asisten manajer Kim, tidak lama lagi kaulah yang akan memimpin Elsung Group. Tae Seok tertawa pelan. Saya datang ke sini bukan untuk mencari penghiburan. Tetapi ternyata saya tetap mendapatkannya. Ia mengangkat gelasnya. Terima kasih banyak untuk hari ini, Direktur Eksekutif Baik. Direktur Baik ikut mengangkat gelasnya. Datanglah menemuiku kapan saja jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara. Meskipun jaraknya sekitar 400 km dari sini. Tae Seok tersenyum. Baik, saya akan menghubungi Anda kalau teringat. Dan selamat atas penunjukan Anda di Jincheon Premium Outlet. Saat itu tiba-tiba ponsel Tae Seok berdering. Ia melihat nama penelepon yang muncul di layar lalu mengangkatnya. Halo, di sisi lain? Aku baru selesai kerja dan sedang dalam perjalanan pulang. Kamu di mana? Aku di Jincheon, Provinsi Chungcheon Utara. Sedang perjalanan dinas. Oh, kalau begitu besok kamu ada waktu. Tae Seok menjawab singkat. Kurasa tidak. Lagi pula aku juga tidak ingin bertemu denganmu secara pribadi. Yeonji terlihat tidak senang mendengarnya. Kenapa? Apa karena opa Tae Seok? Seharusnya itu sudah berakhir. Aku sudah bilang sejak lama kalau hubungan itu sudah selesai. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, panggilan itu sudah terputus. Yeonji menatap layar ponselnya dengan kesal. Apa-apaan dia? Malah menutup telepon duluan. Di sisi lain, Direktur Baik yang duduk di hadapan Tae Seok bertanya sambil tersenyum. Apa kau sedang bertengkar dengan pacarmu? Tae Seok langsung menggeleng. Bukan, dia bukan pacar saya, dan dia juga bukan tipe saya. Direktur Baik tertawa. Kalau begitu seperti apa tipe idealmu? Tae Seok terlihat sedikit bingung. Hah, tipe ideal. Direktur Baik mengangguk sambil tersenyum lebar. Kalau ada kesempatan, aku ingin sekali punya menantu dari keluarga konglomerat. Dengan begitu kita bisa sering bertemu dan mengobrol seperti ini, bukan? Beberapa hari setelah promosi besar-besaran diumumkan, para karyawan kantor pusat dikejutkan oleh kabar bahwa Kim Tae Seok yang sebelumnya menjabat asisten manajer Departemen Perencanaan Strategis kini diangkat langsung menjadi direktur pelaksana dan ditempatkan di Elsung Motors. Nam Chang-yu merasa takjub sekaligus iri melihat loncatan karir tersebut, tetapi Direktur TF menegaskan bahwa kemampuan Tae Seoklah yang membuatnya layak dipromosikan, bukan semata karena statusnya sebagai cucu presiden direktur. Yeonji yang ikut membaca pengumuman itu menyadari bahwa Tae Seok ini telah menjadi seorang eksekutif. Di tim audit bisnis, Yeonji mengusulkan acara makan bersama sebagai bentuk perpisahan untuk Tae Seok. Namun saat Nam Chang-yu menghubunginya, Tae Seok ternyata sudah berangkat menuju wilayah pabrik Elsung Motors dan menolak perlakuan formal meski baru dipromosikan. Setelah menyampaikan ucapan selamat, Nam Chang-yu mengajak Yeonji makan berdua sebagai gantinya. Akan tetapi Yeonji menolak dengan halus, beralasan bahwa mereka akan bertemu lagi saat perjalanan dinas ke Elsung Park di Yongin, sehingga lebih baik langsung bertemu di lokasi kerja. Sementara itu, di kota metropolitan Seokulsan, lokasi pabrik Elsung Motors. Taksi yang ditumpangi Tae berhenti tepat di depan gerbang utama. Ia turun lalu berkata, "Terima kasih, Pak." Seorang petugas keamanan segera menghampirinya. "Ada yang bisa saya bantu?" Tae Seok mengeluarkan kartu namanya. "Selamat pagi, saya Kim Tae Seok, Direktur Pelaksana yang baru ditunjuk. Saya mendengar CEO sedang berada di sini, jadi saya langsung datang." Begitu membaca kartu nama tersebut, petugas keamanan langsung memberi hormat. "Astaga, jadi Anda Direktur Pelaksananya. Maaf karena saya tidak mengenali Anda." Tae Seok tersenyum canggung. Tidak perlu sampai memberi hormat seperti itu. Dalam hati ia bergumam, "Ah, ini jadi canggung." Petugas keamanan segera membuka akses masuk. "Permohonan masuk Anda sudah disetujui. Anda bisa masuk sekarang. Terima kasih." Namun sebelum Tae Seok berjalan lebih jauh, petugas keamanan kembali berkata, "Harap berhati-hati, hari ini ada aksi mogok kerja." Tae Seok berhenti. "Mogok kerja? Kenapa?" Petugas keamanan mendengus. "Memangnya kenapa lagi? Karena mereka ingin lebih banyak uang." Ia menunjuk ke arah area pabrik. "Karena Anda Direktur Pelaksana, sebaiknya lihat sendiri ke lapangan. Saya rasa CEO juga datang karena alasan itu." Tak lama kemudian, Tae Seok melihat kerumunan besar di depan area pabrik. Puluhan bahkan ratusan pekerja berkumpul sambil membawa spanduk dan meneriakkan slogan, "Tangkap Kim Chang-mo! Tangkap Kim Chang-mo! Tangkap Kim Chang-mo! Tangkap Kim Chang-mo!" Tae Seok terdiam. Dalam hati ia bergumam, "Tangkap kakek." Saat itu ponselnya berdering. Di layar tertulis, "Wang Gi Tae, CEO Elsung Motors." Tae Seok segera mengangkat telepon. "Halo, CEO. Saya sudah berada di dalam area pabrik." Suara Wang Gi Tae terdengar dari seberang sana. "Datanglah ke lantai 2 gedung belakang. Jangan mendekati area tempat serikat pekerja berkumpul." "Baik, saya mengerti." Beberapa menit kemudian, Tae Seok memasuki gedung administrasi.
Begitu membuka pintu sebuah ruangan, ia langsung terkejut. Kondisinya berantakan, kaca pecah berserakan di lantai. Beberapa kursi terbalik, meja-meja bergeser dari tempatnya. Di tengah ruangan, seorang pria parubaya sedang menegakkan kursi yang terjatuh. Begitu melihat Tae Seok masuk, pria itu tersenyum. Direktur pelaksana Kim Tae Seok. Selamat atas promosinya. Ia mengulurkan tangan. Saya Wang Gi Tae, CEO Elsung Motors. Ini pertama kalinya kita bertemu langsung. Tae Seok menjabat tangannya. Senang bertemu dengan Anda. Saya Kim Tae Seok. Wang Gi Tae kemudian menunjuk keadaan ruangan di sekeliling mereka. Anda pasti cukup terkejut melihat ini, bukan? Ia tersenyum pahit. Saya tegaskan dulu, bukan saya yang menghancurkan kantor ini. Saya juga cukup terkejut saat melihat kondisinya seperti ini. Tae Seok memandang kaca-kaca pecah yang masih berserakan. Pasti banyak kesulitan yang harus Anda hadapi. Wang Gi Tae menghela napas panjang. Tidak bisa dibilang tidak, karena aktivitas serikat pekerja saat ini sudah jauh melampaui batas normal. Tae Seok berdiri di dekat jendela sambil menatap kaca-kaca yang pecah dan ruangan yang porak-poranda. Apa tuntutan mereka? Tanyanya. Ia kembali melihat ke arah luar, tempat para anggota serikat pekerja masih berkumpul. Kalau sampai sebanyak itu orang berkumpul untuk mogok kerja, saya kira mereka menuntut perbaikan terkait kecelakaan kerja atau lingkungan kerja yang berbahaya. CEO Wang Gi Tae menggeleng pelan. Kalau masalahnya itu, saya rasa saya tidak akan secemas ini. Ia lalu menunjuk kursi di depan mejanya. Silakan duduk dulu. Tae Seok pun duduk dan kembali bertanya. Kalau bukan itu, lalu apa tuntutan mereka? Wang Gi Tae menarik napas sebelum menjawab. Perpanjangan usia pensiun menjadi 65 tahun. Hak prioritas perekrutan bagi anak-anak mereka. Kenaikan gaji 30%. Serta diskon 40% untuk pembelian mobil baru setiap 2 tahun. Ia mengangkat bahu. Kurang lebih seperti itu. Tae Seok tampak terkejut mendengar daftar tuntutan tersebut. Kalau begitu, apakah gaji mereka rendah? Berapa rata-rata gaji mereka sampai menuntut kenaikan sebesar 30%? Wang Gi Tae menjawab dengan tenang. Rata-rata gaji tahunan mereka sekitar 130 juta won. Itu lebih dari 2 kali lipat rata-rata gaji perusahaan besar lainnya. Mata Tae Seok langsung membesar. 130 juta, rata-rata gajinya sudah di atas 100 juta won. Kim Chang-mo masih memikirkan Tae Seok yang baru dikirim ke Elsung Motors. Kepada Sekretaris Song, ia mengaku waktunya sebagai pemimpin perusahaan semakin terbatas dan ingin Tae Seok segera siap menjadi penerusnya. Namun ia juga khawatir karena beban yang diberikan kepada cucunya sangat besar. Saat pulang dan menonton berita mogok kerja Elsung Motors, Chang-mo merasa frustrasi melihat serikat pekerja menyerangnya. Ia berpendapat bahwa para demonstran hanya melihat kekayaannya, tanpa memahami tanggung jawab dan risiko besar yang harus ditanggung untuk menjaga Elsung Group tetap bertahan. Keesokan harinya, di pabrik Elsung Motors di kota metropolitan Ulsan, perundingan antara pihak manajemen dan serikat pekerja kembali digelar. Para eksekutif duduk berhadapan dengan para perwakilan serikat. Seorang pria berdiri dan memperkenalkan diri. Saya Jo Sang-ho, Ketua Serikat Pekerja. Sekarang kita akan memulai sesi perundingan terkait negosiasi upah. Dalam hati Tae Seok bergumam. Jadi dia ketua serikatnya. Jo Sang-ho langsung menatap CEO Wang Gi Tae. CEO, bagaimana keputusan Anda? Apakah Anda akan menerima tuntutan kami? CEO Wang Gi Tae menggeleng. Ketua Jo, bagaimana mungkin kami menerima semuanya? Perpanjangan usia pensiun, prioritas perekrutan anak karyawan, dan kenaikan gaji 30%. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jo Sang-ho langsung membalas. Kekayaan Kim Chang-mo mencapai lebih dari 8 triliun won. Apakah Anda tidak tahu bahwa mereka menghasilkan triliunan dari bisnis semikonduktor dan display? CEO Wang Gi Tae tetap tenang. Mari bicara sesuai industrinya. Kita ini Elsung Motors. Kita hanya peringkat ketiga di Korea dengan pangsa pasar sekitar 7%. Namun Jo Sang-ho tidak menerima penjelasan itu. CEO, ucapan Anda tidak masuk akal. Apa Anda tidak tahu kenapa kami menuntut hal ini? CEO Wang Gi Tae menjawab tegas. Tuntutan kalian terlalu berlebihan. Setidaknya harus ada titik tengah yang masuk akal supaya negosiasi bisa berjalan. Ketua serikat itu langsung berdiri dari kursinya. Aduh, begini tidak akan selesai. Ia menoleh kepada anggota serikat lainnya. Semuanya berdiri. Mari hentikan produksi sampai Kim Chang-mo datang sendiri ke sini. Kita lihat saja siapa yang akan rugi lebih besar kalau mogok kerja ini terus berlanjut. Beberapa anggota tampak ragu. Apa negosiasinya benar-benar gagal total? Menurutku lebih baik kita lanjut bicara. Namun Jo Sang-ho tetap bersikeras. Tidak ada gunanya membuang waktu dengan manajemen yang tidak mau mendengar. Mari kita lihat kapan Kim Chang-mo datang. Kalau mogok kerja terus berlanjut, dia pasti tidak punya pilihan selain datang sendiri. Dalam hati CEO Wang Gi Tae bergumam. Aku sudah tahu hasilnya akan seperti ini. Saat para anggota serikat mulai meninggalkan ruangan, tiba-tiba sebuah suara menghentikan mereka. Tunggu sebentar, tolong duduk kembali. Ada yang ingin saya sampaikan. Semua orang menoleh. Yang berbicara adalah Tae Seok.
Jo Sang-ho mengernyit. Dan kau siapa? Negosiasinya sudah selesai, jadi diam saja. Saya Direktur Pelaksana Kim Tae-seok. Saya juga cucu kandung Presiden Kim Chang-mo. Saya yakin sebagian dari kalian mengenal saya dari berita. Ruangan langsung menjadi riuh. Apa serius? Dia cucu yang hilang itu? Itu Kim Tae-seok. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai arah. Tae-seok melanjutkan, kemarin Presiden tiba-tiba mengirim saya ke sini. Saya sudah memikirkan alasannya cukup lama. Dan saya rasa ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada kalian. Di sisi lain, CEO Wang Gi-tae menatapnya dengan heran. Apa yang ingin dia katakan? Tae-seok lalu berkata, perusahaan bergerak demi keuntungan. Itulah yang selalu dikatakan Presiden. Dalam hati CEO Wang Gi-tae langsung merasa cemas. Ah, kata-kata itu agak berbahaya untuk diucapkan saat situasi seperti ini. Benar saja, Jo Sang-ho langsung menyela dengan nada sinis. Dan dengan cara itulah dia mengumpulkan 8 triliun won. Mau menghasilkan uang sebanyak apa lagi? Kami sudah diperas seperti budak sampai dia bisa mengumpulkan sebanyak itu. Dan sekarang kalian bahkan tidak mau memberi kami sedikit tambahan. Dengan nada tenang, ia berkata, berapa laba operasional Elsung Motors tahun lalu? Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kalau tidak salah, kita mengalami kerugian operasional sebesar 36 miliar won. Ketua Serikat Pekerja segera membalas. Itu karena kalian membuat desain mobil yang buruk. Makanya mobilnya tidak laku. Tae-seok tetap tenang. Benarkah hanya itu alasannya? Ia menatap para anggota serikat satu persatu. Menurut kalian, apakah kita tidak memiliki daya saing harga yang lemah? Ucapan itu langsung memicu reaksi keras dari beberapa anggota serikat. Salah seorang anggota serikat berdiri dan berkata dengan nada marah. Memangnya karena kau cucu presiden lalu bisa bicara sesukamu? Berani sekali kau melontarkan omong kosong seperti itu. Namun Tae-seok tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Dengan suara tetap tenang, ia berkata, Presdir selalu mengatakan satu hal, perusahaan bergerak demi keuntungan. Ia melanjutkan, tetapi selama masih ada keuntungan, beliau selalu menjaga orang-orangnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ketua Serikat Pekerja langsung membentak. Dasar bocah, apa maksud ucapan itu? Kau mau bilang perusahaan merugi karena kesalahan kami? Suasana semakin tegang. Beberapa anggota serikat tampak mulai bergerak maju dengan emosi yang memuncak. Ia menatap mereka dengan tenang lalu berkata, apa yang sedang Anda lakukan? Anda mau menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Suasana ruang perundingan semakin memanas. Saat itu, tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul di hadapan Tae-seok. Kues mendesak, selamatkan Elsung Motors. Ketua Serikat Pekerja sedang berusaha menyerang pihak perusahaan. Tujuan, tinggalkan lokasi tanpa mengalami cedera. Hadiah keberhasilan, mengungkap perpecahan internal dalam Serikat Pekerja. Kegagalan, penutupan pabrik Elsung Motors. Melihat isi pesan itu, Tae-seok langsung terkejut. Dalam hati ia bergumam, Kues mendadak apa ini? Penutupan pabrik, bangkrut, penutupan pabrik. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, situasi berubah drastis. Ketua Serikat Pekerja yang sudah kehilangan kesabaran tiba-tiba mengangkat sebuah kursi. Dasar kau! Lalu ia mengayunkan kursi itu ke arah Tae-seok. Kursi tersebut menghantam kepala Tae-seok secara langsung. Tubuhnya langsung terjatuh ke lantai. Ruangan seketika menjadi kacau. CEO Wang Gi-tae berdiri dengan wajah pucat. Kalian semua keluar. Kita datang untuk bernegosiasi, bukan untuk melakukan kekerasan. Apa yang sedang kalian lakukan? Ia segera berlari menghampiri Tae-seok. Direktur Pelaksana Kim, Anda tidak apa-apa. Tae-seok yang masih terduduk di lantai memegangi kepalanya. Ah, iya, saya baik-baik saja. Namun darah sudah mengalir dari bagian kepalanya yang terkena benturan. CEO Wang Gi-tae langsung menggeleng. Anda sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Kepala Anda berdarah. Kita harus segera ke rumah sakit. Dalam hati Tae-seok bergumam. Ah, jendela status itu muncul terlalu mendadak sampai aku tidak sempat menghindari kursi tersebut. Beberapa saat kemudian, Tae-seok telah dibawa ke rumah sakit. Tak lama setelahnya, sebuah helikopter mendarat dengan tergesa-gesa. Kim Chang-mo langsung turun dan berlari memasuki rumah sakit. Di mana dia? Dia ada di kamar yang mana? Sementara itu, di dalam sebuah ruang perawatan, seorang dokter sedang memeriksa hasil pemeriksaan Tae-seok. Hanya gegar otak ringan. Hasil MRI juga tidak menunjukkan adanya masalah serius. Dokter tersenyum lega. Syukurlah. Tetapi untuk berjaga-jaga, Anda perlu beristirahat sekitar 1 minggu. Tae-seok mengangguk. Baik, terima kasih. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Kim Chang-mo masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Tae-seok, kau tidak apa-apa. Tae-seok berusaha tersenyum menenangkan kakeknya. Ya, saya baik-baik saja. Mereka bilang hasil MRI tidak menunjukkan pendarahan internal maupun retak tengkorak. Saya hanya perlu beristirahat. Ia lalu menambahkan, saya ingin tidur sebentar. Mendengar itu, Kim Chang-mo akhirnya menghela napas panjang. Raut tegang di wajahnya sedikit mengendur. Baiklah, setelah memastikan kondisi cucunya stabil, ia keluar dari ruang perawatan. Di luar kamar, CEO Wang Gi-tae sudah menunggu dengan wajah tegang.
Begitu melihat Kim Chang-mo keluar, ia langsung membungkuk. Saya minta maaf, Presiden. Saya tidak punya alasan untuk membela diri. Namun Kim Chang-mo tidak langsung memarahinya. Dengan wajah dingin, ia berkata, lupakan itu. Lalu ia menatap Chao Wang Gi Tae dengan tajam. Ceritakan kepadaku dengan rinci, apa yang sebenarnya terjadi.